Baik, selamat sore semuanya. Kita akan mulai persekutuan doa kita sore hari ini. Sekalipun via Zoom, kita mau tetap datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu ada peraturannya ya. Yuk. Nah, diharapkan untuk menghidupkan kameranya supaya terlihat wajahnya. Bagi yang berhalangan, oke, nggak apa-apa. Kalau mau kamar kecil, off, kameranya di-off-kan, nggak apa-apa. Diharapkan untuk mute ya, di saat ada yang berbicara. Kemudian jangan pencet tanda share screen, selain yang bertugas sebagai slidernya. Diharapkan untuk bernyanyi secara pribadi di tempat masing-masing dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, jangan lupa menyiapkan Alkitabnya. Ya, aku lupa. Sebentar. Oke, sudah saya siapkan. Ya, kita akan mulai. Nanti ada pokok-pokok doa yang kita doakan. Nanti ada di slide-nya. Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Apa kau mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku katakan banyak yang kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
terjadi di hidupku. Bapa kau mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, kasih setia di dalam hidup. Katakan ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya, Dia Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita karena kebaikan Allah dalam hidup kita. Karena kebaikan Allah yang menyertai kita. Karena kebaikan Allah yang senantiasa ada. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus karena segala kasih-Mu. Karena segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bersamamu Tuhan kami akan berdiri teguh. Di tengah badai, di tengah pencobaan, Engkau akan tetap berdiri. Haleluya. Karena Engkau ada bersama-sama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat satu pujian lagi. Bukan berdiri di tengah badai. Katakan Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan iman, Dia adalah perisai dalam hidup kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri, bukan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku.
katakan sampai kapanpun, sampai kapanpun, bukan bertahan, sampai kapanpun, bukan bertahan, sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Sebelum kita dengar renungan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan saat ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, dan pelayanan Tuhan tempat ini di Tunggul Permadu. Yang kedua, kita berdoa untuk kesehatan. Kemudian kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia dan bagi pandemi virus corona yang ada saat ini. Kita akan bagi dalam doa ini. Pokok doa yang pertama nanti akan dibawakan oleh Saudari Dela. Pokok doa yang kedua nanti akan dibawakan oleh Bapak Triwibowo. Pokok doa yang terakhir akan dibawakan oleh Saudara Alfeus. Baik, kita akan mulai bersama-sama. Yang lainnya sama-sama sehati. Kita berdoa bersama-sama. Pokok doa yang pertama, Saudari Dela. Pokok doa yang kedua, Bapak Triwibowo. Pokok doa yang ketiga, Saudara Alfius. Mari bisa didoakan. Terima kasih ya Bapak. Engkau masih memberkati kami, mengumpulkan kami, walaupun secara online ya Bapak, lewat media Zoom ini, biarlah tidak membatasi kami untuk kami datang menyembah, untuk datang memuji, untuk datang memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, pada sore hari ini, Engkau layakkan setiap kehidupan kami untuk menaikkan doa-doa kami ya Yesus, biarlah semuanya berkenan di hadapan Engkau, dan biarlah semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa buat pelayanan-Mu ya Yesus, dimanapun Engkau tempatkan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, Engkau berkati gembala-gembala-Mu, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaat-Mu ya Yesus, dimanapun berada Engkau yang tahu dan Engkau berkati Tuhan. Mungkin berada di ya Yesus daerah-daerah yang terkena bencana alam, mungkin gereja-gereja yang sekarang ditutup karena pandemi ini ya Yesus, Engkau yang memberkati semuanya. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau berkati terutama buat pelayanan-Mu yang ada di gereja kami GBD Tunggul Permanu ini Tuhan. Engkau berkati buat kedua gembala yang telah Engkau tetapkan di gereja kami. Engkau berkati Om Panus, Engkau berkati Tante Har dalam kesehatan mereka. Dalamnya Yesus, iman kesetiaan mereka mengiring Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau kuat-kuatkan kedua gembala kami ini ya Yesus. Engkau berkati juga buat pelayan-pelayan-Mu ya Yesus yang ambil bagian dalam gereja kami ini. Engkau berkati pelayanan, Engkau berkati ya Yesus pelayan terima tamu, pengedar kantong kolektor, operator sound system, operator LCD, penari tamborin, petugas perjamuan kudus. Engkau berkati ya Yesus guru-guru sekolah minggu yang menyediakan konsumsi bagi acara gereja kami. Engkau berkati pendoa-pendoa syafaat,
Engkau berkati ya Yesus pelayanan musik maupun singer, song leader, maupun yang menyampaikan firman-Mu, semuanya Engkau yang memberkati ya Bapa. Pelayanan meja, pelayanan mimbar, maupun pelayanan masyarakat, semuanya Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan, biarlah lebih hari lebih ya Yesus bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang telah mengawali pelayanan di tempat ini, biarlah hanya Engkau saja yang Engkau yang memimpin pelayanan di tempat kami ini ya Tuhan. Engkau berkati juga buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang kuatkan ya Yesus. Engkau berkati biar tetap setia kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun gereja kami sedang ibadah online, Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapa, biarlah kami tetap percaya kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami ya Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, di mana kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan, melalui kami menyerahkan ya Bapa doa. Kami bersyukur ya Bapak buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami semuanya ya Bapak. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat-Mu, khususnya di GPDI Tunggul Permanu ya Bapak. Baik dari anak-anak, remaja, pemuda, maupun yang lansia ya Bapak. Semuanya ya Tuhan, dalam cover-Mu ya Bapak, dalam perlindungan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak buat kesehatan yang Kau berikan untuk ya Bapak, dan biarlah kami ya Tuhan boleh memeliharanya. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau tolong kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh kesehatan jemaat GPDI Tunggul Permanu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak, khususnya di dalam suasana pandemi ini ya Bapak. Biarlah kami ya Tuhan boleh menjadi contoh bagi sekitar kami bahwa nama-Mu semata ya Tuhan yang kami tinggikan, dan Engkau sendiri yang memelihara kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ucapan syukur kami, dan kami menyerahkan kesehatan seluruh jemaat GPDI Tunggul Permanu dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami berdoa bersama bagi bangsa pemerintahan Indonesia yang ada. Tuhan Kau berkati bangsa kami dengan kedamaian, dengan kebaikan-kebaikan karunia Allah. Dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, MPR, aparat kepolisian, keamanan Tuhan berkati, baik juga gubernur, bupati, wali kota, semuanya, lurah, RT, RW, kuwowo, kepetengan, semuanya kami tuwo, cari Tuhan semuanya diberkati oleh Allah. Berdoa, ya Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia, biarlah kasih karunia pulihkan dalam hal ekonomi, pulihkan juga dalam kesehatan di masa pandemi ini, terutama Engkau berkati dan Engkau selamatkan bangsa kami Indonesia ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau, jiwa-jiwa lama boleh datang kembali akan nama Engkau ya Tuhan. Khususnya kota kami Malang berkati, kabupaten kami Malang berkati, kecamatan kami Pakesaji, Desa Permanu, Tunggul, Blau, Lowok, Pendem sekitarnya pun Tuhan Engkau memberkati semuanya. Tanamkan dalam setiap pemerintahan yang ada roh takut akan Engkau, kesungguhan dan kejujuran,
sehingga mereka boleh melaksanakan pemerintahan dengan baik, dengan bijaksana, mereka sebagai wakil Allah dan dipakai oleh Roh Kudus. Berdoa bagi pandemi corona dari Tuhan, kami tahu juga adalah salah satu penggenapan firman-Mu. Tanda seperti orang Israel di ambang pintu, demikianlah tanda darah Kristus di setiap hidup dan dari kami memberkata segala tulah, segala penyakit, segala mara bahaya dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, walaupun orang-orang benar sesuai firman-Mu juga jatuh, tetapi kami yakin dan percaya tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Allah yang kuat yang menopang setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kedatangan kami pada sore hari ini dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa-doa kami, dalam pengamenan kami, apapun yang kami perbuat tidak sia-sia, semuanya boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan Tuhan membalas lipat kali ganda atas apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Juga orang-orang yang ambil bagian dalam doa ini, baik sebagai host maupun sebagai co-host pun, dan juga berkati kami yang ambil turut bagian pun juga diberkati oleh Allah. Sebentar firman Tuhan akan kami dengar bersama urapi hamba-Mu, kami yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Allah. Firman jadikan kami pedoman dalam hidup ini untuk menjalani hidup ini sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami perhalaskan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, bisa. Oh ya, karena jaringan internet di Pastori maupun telepon saya luar biasa. Jaringan data maupun wifi-nya pedot-pedot. Semoga lancar ketika firman Tuhan disampaikan. Senang sekali dapat berjumpa, walaupun via Zoom, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersekutu dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan pun bekerja dalam segala perkara. Dan saya percaya setiap kita semua sehat-sehat. Ya, walaupun kita mendengar berita hari-hari ini yang menakutkan, jujur saja sangat menakutkan, menggelisahkan, karena banyaknya berita duka yang kita dengar di desa kita. Namun saya percaya perlindungan Tuhan nyata atas setiap kita yang percaya. Dan kita akan terima firman Tuhan, kita buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita bersama, namun kita rindu belajar dan mengerti firman Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi kita. Saya bacakan bagi kita semua. Filipi 4 ayat yang ke-13, saya buka masker saja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Perlu kita memahami atau mau melihat terlebih dahulu
latar belakang penulisan surat Filipi ini ya. Bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami kehidupan dalam penjara di Filipi. Ya. Kita bisa membaca sejenak dalam Kisah Para Rasul 16. Kita mau melihat apa background atau latar belakangnya penjara Paulus itu seperti apa dan apa yang dia terima di penjara. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan 24, setelah mereka berkali-kali didera, ya didera ini dipukul, dicambuk sampai luka, sampai berdarah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah, mereka ini ialah Paulus dan Silas. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dan mereka dipenjara, Paulus dan Silas ini dipenjara karena memberitakan Injil Kristus, dan setelah mengusir setan dari perempuan yang memiliki roh tenung yang menguntungkan banyak orang. Ya, dijadikan suatu bisnis, dijadikan suatu usaha. Paulus mengalami berkali-kali didera. Jadi dalam keadaan terluka, ya tentunya tubuh fisiknya sakit, dilemparkan ke dalam penjara. Ini bukan ditaruh. Ya, kita mengerti kalau kita pernah nonton film yang orang-orang penjahat yang kelas kakap, mereka ketika dimasukkan ke dalam penjara tidak dimasukkan pelan-pelan, tetapi dilemparkan secara paksa. Ya. Kemudian ditempatkan di ruang penjara yang paling tengah, karena pada zaman dulu penjara itu ada 3 tingkat. Ada 2 tingkat, yaitu atas dan tengah. Nah, penjara yang paling tengah ini, setiap pintu gerbang, ya, setiap pintu gerbang untuk menuju itu dijaga oleh 4 pasukan. Kemudian di depan terali besi tahanan juga dijaga oleh 4 kepala pasukan. Jadi sangat ketat sekali, ya. Nah, penjara dalam paling tengah ini kalau kita melihat kisah Yusuf, itu penjara yang sama sekali tidak ada ventilasi udara. Ya. Penjara yang tidak bisa melihat keadaan dunia luar. Ya. Gelap, pengap, lembab, dan tidak bisa melihat siapapun. Dan Paulus mengalami kaki yang dibelenggu dan dalam pasungan yang kuat. Ya, kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang tertekan, kehidupan yang sepi, bahkan bisa dikatakan suatu tempat yang menakutkan. Namun dalam pengalamannya di penjara, kita kembali ke dalam kitab Filipi, dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita renungkan keberadaan kita hari-hari ini di zaman yang kita hidupi ini, sepertinya tidak jauh berbeda, walaupun yang kita alami berbeda. Namun kalau kita renungkan setelah kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 tadi, sepertinya kalau kita kembalikan hidup kita ini sepertinya sama. Ya. Kita didera dari berbagai macam pihak, didera dari berbagai macam keadaan hari-hari ini. Ya. Kita melihat sesuatu yang fenomena yang sangat mengerikan. Saya tidak menakut-nakuti, tapi kita mengerti bersama, memahami hal ini. Ya. Sepertinya hidup kita sekarang ada dalam suatu kurungan penjara yang paling gelap.
tidak ada kebebasan penuh. Ya. Ke sana kemari ada batasan dan lain sebagainya. Namun kita mau memiliki perkataan iman yang memotivasi diri kita sendiri. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, baik masalah dari luar maupun masalah di dalam kita dapat berkata segala perkara, segala macam hal, segala macam masalah, aku cakap menanggungnya, aku dapat menanggung di dalam Yesus. Berarti ini berbicara bukan berdasarkan hikmat kita, bukan berdasarkan kemampuan kita, melainkan berdasarkan Tuhan yang ada dalam diri kita. Maka Dia akan pakai kemampuan kita, maka Tuhan akan pakai hikmat kita, Tuhan akan pakai kecakapan kita, Tuhan akan pakai kesehatan kita untuk menolong dan membantu kita mengatasi segala perkara. Tentunya yang utama dan yang terpenting kita menjadikan Dia sumber pengharapan, sumber kekuatan. Karena kekuatan, hikmat, kemampuan, kebijaksanaan datangnya dari Dia, dari Yesus yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Nah, perkara yang perlu kita tanggung hari-hari ini itu adalah sukacita. Itu perkara. Hal yang harus kita tanggung. Kita harus cakap menanggung juga sukacita. Bukankah banyak orang hari-hari ini kehilangan sukacita? Ya. Apakah sukacita itu masih ada dalam hidup kita? Dengan keadaan yang seperti ini, apakah sukacita itu terampas atau hilang? Atau tetap tinggal? Namun saya percaya sukacita yang dari Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Sebab Nehemia katakan sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Kekuatanku. Orang yang bersemangat, Amsal katakan, dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan sumber sukacitanya, dia tidak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Ya. Seperti Vina dan Dela sukacita dalam pudiskonya. Nah. Ya, itu menolong kita berbahagia. Nah, sukacita terus. Kita rindu yang datang dalam Zoom malam ini. Terus sukacita. Sehingga dalam Yesus kita mampu menanggung segala perkara. Ini namanya hidup. Ya, tidak lepas dari berbagai macam hal yang harus kita hadapi. Mari kita buka sebagai ayat yang terakhir dalam Mazmur. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Dan surat Filipi ini Kristus dinyatakan sebagai kecukupan atau pemenuhan hidup untuk kita dan disebut juga sebagai surat sukacita, surat bahagia. Ya. Mari kita buka dalam Mazmur 32 ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Nah, Daud pun berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah
Ini kita harus dapat menanggungnya, saudara. Oh, saudara. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Sepertinya mustahil, mana mungkin mustahil situasi seperti ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, ayo bersukacita dalam Tuhan. Karena pengharapan kita, iman kita dalam Tuhan. Bersorak-sorailah, bergembiralah karena Tuhan. Ya, saya percaya pasti bisa. Apalagi disebutkan, hai orang-orang benar. Bukankah firman Tuhan dan Tuhan sendiri telah membenarkan kita dan memberikan berkat kebenarannya untuk kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Bukan lagi orang-orang yang berdosa, penuh kesalahan, dan kehidupan yang rusak, yang hancur akibat dosa. No, sekarang kita disebut orang benar karena iman dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan menghendaki apa? Kita bersukacita, bersorak-sorak dalam Tuhan. Ya. Walaupun keadaan kita seperti ini, bersukacitalah. Bukan sukacita yang dibikin-bikin, tapi benar-benar dari pekerjaan Tuhan dalam diri kita yang membangkitkan cita, yang membangkitkan semangat di dalam Tuhan. Ya, saya teringat satu lagi ayat sebelum kita tutup dalam doa, dalam Habakuk, ya, dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ya, dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Di sini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Pada ayat yang ke-17 ini, itu adalah hal-hal yang sangat bisa membuahkan hasil dan menopang kehidupan. Ya, pohon ara itu kalau berbuah, hasilnya sangat melimpah dan itu mahal harganya. Apalagi anggur juga. Pohon zaitun, minyaknya. Nah, pada zaman dulu ketika orang memiliki pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, apalagi kalau menghasilkan semua, disebut orang kaya. Ya. Bahkan ladang-ladang menghasilkan bahan makanan, kambing domba, lembu sapi. Ini bisa dikatakan sebagai harga-harga komoditas yang mahal, yang menguntungkan. Pada zaman itu, ya, kalau zaman sekarang pun juga sama, kalau punya banyak domba, banyak sapi, dijual dengan harga yang mahal pasti menguntungkan. Tapi kalau terjadi seperti ini, apa yang dikatakan Habakuk? Semuanya nol, semuanya tidak menghasilkan. Nah, maka dari itu, melalui Nabi Habakuk kita diajar untuk tidak berharap dengan apa yang bisa menopang kehidupan kita. Ya, dalam artian, kalau gitu nggak perlu kerja, bukan seperti itu. Artinya ayat yang ke-18, supaya sukacita kita tidak hilang dengan hal-hal yang seolah-olah menguntungkan dalam hidup ini. Tapi kita mau pakai ayat yang ke-18 dan 19, kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi ketika hal-hal yang dirasa menguntungkan kita itu tidak lagi menghasilkan,
kita nggak gampang kecewa. Ya. Karena kita menjadikan Allah Tuhanku, Yesus Kristus itu kekuatanku. Kembali dalam arti Filipi, Kristus dinyatakan sebagai kecukupan untuk kita. Bahwa Yesus saja cukup bagiku. Ya, memang berat, memang sulit, memang sukar. Ya, tapi kita mau melakukan firman Tuhan dan meminta Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Maka dari itu mengiring Yesus itu sukar, sulit, ya, karena hadiahnya sorga. Kalau mengiring Yesus mudah, nyaman, enak, hadiahnya piring satu lusin. Ya, tapi kita percaya walaupun mengikut Yesus harus pikul salib, sangkal diri, ikut Dia setiap hari, namun Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan sukacita, Tuhan pasti bekerja, kita tidak ditinggalkan sendirian. Itu janjinya, bukan janji saya, itu janji firman Tuhan. Ya, renungan kita pada petang hari ini memberkati setiap hidup saya dan saudara. Tuhan berkati, tetap semangat terus dalam Tuhan. Tuhan sumber kecukupan kita, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber pengharapan. Dari mana-mana tempat Tuhan sanggup bukakan jalan. Dari mana-mana tempat Tuhan sanggup bukakan pintu berkat untuk kita. Pemeliharaannya sempurna atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah pimpin dari awal hingga pada akhirnya dalam persekutuan doa hari Rabu via Zoom dengan jemaat yang ada mengikuti. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati setiap keperluan, kebutuhan jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar, justru kami mau menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang nyata, sehingga dunia boleh melihat Kristus dalam kami, dan kami menjadi berkat. Mereka pun percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati jemaat yang telah mengikuti Zoom, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, keluar masuk mereka. Tuhan menjaga, menyertai, melindungi selalu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, persekutuan yang heran menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ada pengumuman gereja. Pengumuman gereja seperti yang sudah saya tulis di grup GPDI, bahwa selama sepekan ini masih belum diadakan ibadah di gedung gereja. Karena melihat situasi dan kondisi di desa kita maupun di dusun kita, maka kegiatan ibadah diberhentikan untuk sementara waktu, baik persekutuan doa maupun ibadah pertengahan minggu, pemuda remaja, maupun ibadah raya minggu yang sedianya kita akan laksanakan tanggal 1 Agustus ditunda sampai ada pengumuman berikutnya dan sampai situasi dan kondisi di desa kita aman terkendali karena berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Doakan terus supaya dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk ibadah pertengahan minggu maupun minggu akan dilakukan secara online via Zoom
Karena untuk sementara gedung gereja tidak dipergunakan untuk kegiatan apapun, jadi dikosongkan terlebih dahulu. Itu kebijakan dari Bapak Ibu Gembala, bukan kebijakan saya disuruh menyampaikan saja, supaya nanti apabila ada jemaat yang melakukan penyemprotan, gereja kita tetap steril, ya. Maupun rumah kita pun masing-masing kita jaga kebersihan, kita jaga kesterilannya maupun diri kita. Ya, untuk sementara tidak ada kegiatan ibadah, semuanya dilakukan lewat online. Sampai ada pengumuman lebih lanjut mengenai ibadah di gedung gereja atau tatap muka. Berdoa terus untuk jemaat Tuhan yang sakit, seperti pemulihan Ibu Tati, Bapak Juwadi, maupun Ibu Kristiana dan keluarga, supaya Tuhan beri penghiburan, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang terganggu dalam kesehatan, kita doakan supaya Tuhan beri kuat, beri sehat, maupun kita yang sehat, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga diri baik-baik. Selain kita meminta perlindungan Tuhan, Tuhan juga beri kita hikmat untuk kita menjaga hidup ini dengan baik. Saya percaya Tuhan beserta kita, Tuhan ada dalam hidup kita. Apabila ada keperluan, ya bisa menghubungi saya. Apabila tidak bisa ke pastori, ada keperluan bisa menghubungi saya atau istri saya di rumah barat sana, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Apabila ada jemaat yang memerlukan doa, bantuan doa, bisa menyampaikan via WA atau grup atau pribadi melalui WA saya, dan nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala supaya kami juga berdoa. Apabila diperlukan perkunjungan, apabila perlu perkunjungan, mungkin minta didoakan karena sakit, saya diperintahkan, diberikan hak, mandat oleh Bapak Ibu Gembala untuk melakukan perkunjungan bagi jemaat yang membutuhkan topangan doa dalam keadaan sakit atau hal apapun. Ya, saya percaya jemaat Tuhan memahami akan hal ini, jemaat Tuhan mengerti. Tuhan berkati besok ibadah pertengahan minggu, dan kita akan atur kembali dengan tim multimedia bagaimana teknisnya supaya berjalan dengan baik. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.